Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Menjelaskan bentuk keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa, seperti suku Jawa, Sunda, Papua, dan Kalimantan. Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adat istiadat merupakan peraturan yang telah melembaga dan dilakukan sejak zaman nenek moyang. Contohnya pakaian adat, upacara adat, tarian adat, dan senjata adat. Indonesia juga memiliki keberagaman ras yang tercermin dari berbagai keberagaman fisik dan juga keberagaman antar golongan yang meliputi kedudukan, status sosial, keturunan, jabatan, pendidikan, dan adat dalam masyarakat. Contoh konkretnya, suku Jawa dengan bahasa Jawa, pakaian adat kebaya Jawa, rumah adat joglo, upacara pernikahan adat Jawa, dan lain-lain. Identifikasi potensi konflik yang dapat muncul akibat SARA dan contoh konflik adalah potensi konflik akibat SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan sangat besar karena perbedaan identitas tersebut dapat memicu ketegangan dan prasangka antar kelompok. Contohnya, konflik yang terjadi di Sampang, Madura tentang perbedaan keyakinan di dalam agama Islam. Kepolisian Resort Sampang terus mendalami kasus kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi di 3 desa antara kaum Syiah dan Sunni. Hingga Rabu siang, polisi terus memeriksa 7 saksi secara bergiliran terkait aksi pengrusakan dan pembakaran serta kasus tewasnya 1 pengikut Syiah. Konflik Sampang antara Sunni dan Syiah pada 2012 menciptakan kesenjangan sosial dalam beberapa aspek. Yang pertama, perbedaan agama. Ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah menyebabkan diskriminasi dan pengusiran paksa terhadap komunitas Syiah. 2. Ketimpangan ekonomi. Dampak konflik memperburuk kondisi ekonomi. Dengan kelompok yang terpinggirkan sulit mengakses pekerjaan dan sumber daya. 3. Akses terhadap keadilan. Komunitas Syiah merasa kurang mendapatkan perlindungan dan keadilan dari aparat dan pemerintah setempat. Diskriminasi dalam konflik Sampang terlihat dalam beberapa bentuk. 1. Pengusiran Syiah. Komunitas Syiah dipaksa meninggalkan rumah mereka oleh kelompok Sunni. Keterbatasan akses. Syiah kesulitan mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. 3. Stigma sosial. Syiah dianggap sesat oleh kelompok Sunni, menyebabkan isolasi sosial. Dalam konflik Sampang, beberapa stereotip yang muncul adalah Syiah dianggap sesat. Kelompok Sunni memandang ajaran Syiah sebagai sesat atau tidak sah, yang memperburuk ketegangan agama. Komunitas Syiah sebagai ancaman. Sebagai kelompok Sunni, menyestereotipkan komunitas Syiah sebagai ancaman terhadap stabilitas agama dan sosial, sehingga memicu kekerasan terhadap mereka. Yang ketiga, komunitas Sunni dianggap intoleran. Kelompok Syiah dan pihak luar sering menilai komunitas Sunni di Sampang sebagai intoleran terhadap perbedaan agama. Peran media sosial dalam konflik sosial bisa sangat bervariasi. Di satu sisi, media sosial bisa memperburuk konflik dengan mempercepat penyebaran informasi yang tidak akurat, memperparah polarisasi, dan meningkatkan ujaran kebencian. Namun, di sisi lain, media sosial juga memiliki potensi untuk memperedam konflik dengan menyediakan ruang untuk dialog, menyebarkan informasi yang mengedukasi, dan memobilisasi solidaritas. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik. 1. Komunikasi yang efektif. Pastikan komunikasi yang jelas. 2. Mengenal kepentingan dan kebutuhan. Kenali kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari kesalahpahaman. 3. Membangun kepercayaan. Bangun kepercayaan melalui tindakan yang konsisten dan dapat dipercaya. 4. Mengelola emosi. Kelola emosi dengan baik untuk menghindari reaksi dan impulsif dan tidak terkendali. 5.
Mencari solusi bersama. Cari solusi bersama yang memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak.